Hey ho Pop Gengs. Di dunia hiburan, konflik antara selebriti memang hal lumrah. Ada yang bilang drama kayak gitu sih buat naikin pamor doang. Makanya cuma berakhir klarifikasi doang. Tapi nggak semuanya kok berakhir nggak seru, karena ada juga loh yang diselesaikan di atas ring. Tapi demi menghidupkan tinju Indonesia akan bangkit lagi. Seperti konflik antara Jeffrey Nicole dengan Keanu. Ini bukan Keanu Angelo yang bikin orang jealous karena bisa ke Paris sama Ariel Noah ya. Tapi salah satu netizen dari Bandung dengan nama akun di Twitter Keanu Pahlevi. Kronologi konflik dari keduanya itu berasal dari cuitan Jeffrey Nicole yang pengen ngajak unmagnetism yang ngeblok dia. Nah, di sini bisa dilihat Keanu datang dengan kata kasar dan senggol sana-sini. Jadi Jeffrey Nicole pun ajak dia gelut di Bandung nih. Singkat cerita, si artis pun datang ke Bandung dan bahkan nyewa ring boxing untuk pertandingan mereka berdua. Untung aja si Keanu datang dan pertandingan bisa dimulai. Karena kebayang gak sih kalau Keanu gak datang bakal jadi bulian serepublik Indonesia. Nah, dalam jalannya pertandingan, semua berakhir cepat dengan KO. Banyak netizen yang bilang, gak seru karena adu jotosnya gak lama. Tapi mau dikata apa lagi? Itulah yang terjadi. Nah, setelah pertandingan keduanya pun berbaikan. Hal ini bisa dilihat dari pengakuan Keanu di Twitter tentang kalah KO. Ini nih yang namanya bromance. Udah tarung, langsung nongkrong. Gak pakai dendam-dendam. Lalu ada lagi nih konflik dari selebriti lain yaitu Paris Fernandes alias seleb dari Binjai dan atlet medali emas PON Muay Thai Jason Carmela. Dalam konflik ini sebenarnya keduanya itu cuma mau tanding di Holy Wings Celebrity Fight. Namun yang awalnya adem akhirnya memanas disebabkan berbagai hal. Salah satu yang paling buat Paris marah alias panas adalah dia dianggap gak pantas melawan Jason Carmela. Alasannya sederhana karena Paris cuma petinju pohon pisang dan Jason adalah atlet bermedali emas. Ya emang kedengaran gak realistis sih. Nah, dari semua orang yang ragu, si Paris nih ternyata berhasil memperlihatkan kalau dia itu bukan petinju kelas pohon pisang doang. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 4 ronde tersebut, Paris keluar sebagai pemenang. Di video itu ya Pop Gengs, Paris sampai sujud syukur saking senengnya dan ngucapin makasih ke berbagai pihak, termasuk untuk si afiliator. Jason yang kalah juga ikut berkomentar kalau dia senang dengan pertandingan tersebut. Kalau ada rematch, dia mau ikutan. Wah, pasti kalau ada rematch sudah nggak ada tuh yang bilang petinju pohon pisang nggak pantas ya. Paris Masih dari Holy Wings Celebrity Fight. Di malam yang sama dengan pertandingan Paris dan juga Jason, ada satu lagi nih pertandingan yang mengguncang dunia. Bahkan membuat Mike Tyson ketar-ketir. Yaitu pertandingan Vicky Prasetyo dan Aldi Taher. Dua bapak-bapak yang udah malang melintang di dunia hiburan ini emang tahu gimana menggemparkan dunia. Keduanya bahkan melakukan Cywar saat press conference. Anjay, udah kayak MMA banget nih, ember. Bahkan di luar arena pun Cywar terus berlanjut. Namun sayang, meskipun Cywarnya udah kelihatan seru dan menegangkan, pertandingannya malah berakhir kocak dan terkesan melawak. Dalam lajunya pertandingan, si Aldi bahkan keluar dari ring udah kayak Smackdown. Tapi emang apa sih yang kita harapin dari pertandingan keduanya ini? Kayak Holyfield lawan Tyson gitu? Ya tentu gak mungkin. Nah, pada akhir pertandingan nih, sang gladiator Vicky Prasetyo keluar sebagai pemenang dan katanya bakal ada lagi match berikutnya. Penghibur untuk kalian tinju, tapi demi menghidupkan tinju Indonesia akan bangkit lagi. Oh iya, tentang pertandingan lanjutannya nih, Vicky Prasetyo sih epic banget karena langsung nantang Om Deddy. Saya sih pengen banget bertarung sama Deddy Corbuzier sih. Hal itu tentu direspon dong sama Om Deddy. Ya karena kita tahu sendiri, Om Deddy itu tahu banget apa yang dipengenin sama netizen. Dalam responnya, pria kekar itu malah nyodorin anaknya Aska yang emang mau juga lawan Vicky. Tangin gue tinju terus ya. Gue nggak mau, tapi ternyata Aska, anak gue mendengar kabar tersebut, dia bilang saya aja yang melakukan dan gue sebagai ayah yang baik. Om Deddy emang cerdas nih ngeledek Vicky ya dengan cara yang gak terfikirkan. Nah, jadinya kita bakal menyaksikan tontonan yang menarik nih. Antara sang gladiator bakal lawan sabuk hitam nih
yang notabene-nya mantan bapak tiri Aska sendiri. Oh iya ya. Nah dari respon ini Vicky emang bisa dibilang gladiator karena mau bertarung melawan Aska di tanggal 31 Maret 2022 ini. Dan pertandingan yang disiarkan langsung melalui channel YouTube Deddy Corbuzier ini akhirnya dimenangkan oleh Aska. Dan bisa kita lihat tuh Pop Gengs, Vicky Prasetyo akhirnya babak belur oleh mantan anak tirinya. Ya ini jelas sekaligus memuaskan hasrat julid netizen ya, yang mau melihat Aska membalaskan dendam ibunya, Kalina. Sudut merah, Aska Corbuzier. Pindah ke konflik berikutnya, sekarang ada nih konflik panas antara Erico Lim versus Vincent Rinaldi yang dibicarakan di mana-mana. Pokoknya saat mereka dua viral, semua podcast lagi ngomongin mereka berdua. Keduanya tentu dapat cuan dong. Nah, masalah kronologi dari keduanya, konfliknya itu ternyata udah memanas sejak Desember 2021. Dari pengakuan Vincent, keduanya sempat bertemu di klub malam, lalu Eric langsung ngajak bertarung. Bahkan ada tuh kabar kalau Eric malah sempat mukul Vincent duluan di parkiran klub. Hal ini terlihat dari DM mereka, di mana Erico Lim mengaku curang. Nah, setelah adu mulut di media sosial, keduanya pun masuk ring. Menariknya bukan tinju, tapi MMA yang merupakan olahraga yang ditekuni Vincent. Jelas aja dalam pertandingan tersebut, gak ada satset adu mekanik karena semuanya berakhir dengan cepet. Erico Lim kalah karena di-choke sama Vincent. Aduh, malunya pasti sampai ke ubun-ubun nih, udah nantang malah kalah telak. Setelah pertandingan tersebut, keduanya tampak tidak baik-baik saja. Makanya banyak yang berharap ada pertandingan lanjutan. Apalagi Eric emang minta rematch nih. Apa hasilnya bakal ada perubahan? Gimana menurut kamu netizen sekalian? Pertandingan seleb di atas ring sebenarnya bukan hal yang baru sih di Indonesia. Hal ini udah pernah terjadi di tahun 2011 kemarin saat Raffi Ahmad dan Mario Lawalata naik ring untuk memeriahkan pertandingan Christian. Dalam pertandingan Raffi Ahmad dan Mario Lawalata, keduanya itu bertanding cukup seru dengan hasil yang keluar seri. Ya, hasil itu tentu tidak membuat penonton puas, tapi lumayan membuat orang-orang terhibur. Oh iya, dari pertandingan ini kita bisa lihat beda sikap dari dunia entertainment sekarang. Bedanya, mereka berdua gak ada drama seperti sekarang. Hal ini sepertinya terjadi karena belum ada pengiklanan lewat media sosial dan hanya bisa lewat TV doang ya. Beda zaman, memang beda cara. Makanya kita juga harus pinter-pinter dan tahu tren yang bakal terjadi. Nah, kamu pilih yang mana nih? Industri hiburan yang jujur kayak gini atau industri hiburan yang super drama kayak sekarang? Komen ya!